Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Prodi Manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen akuntansi biaya yaitu Ibu Adiba Yahya SEMMAK. Yang terhormat teman-teman manajemen kelas A1. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa kepada kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada pagi kali ini, saya Sinta Hairunisa Anugrah dengan NIM 1120 10188 yang berperan sebagai moderator, dan saya didampingi oleh 3 rekan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Arif Haji Nur Syahbani dengan NIM 1120 Perkenalkan, nama saya Muhammad Juan Hafiz Nius, NIM 1120 Perkenalkan, nama saya Muawana dengan NIM 1120 topik yang akan kita bahas presentasi kali ini yaitu salah satu materi yang ada di akuntansi biaya, yaitu sistem biaya dan akumulasi biaya. Presentator pertama ada Arif Haji, presentator kedua ada Muhammad Juan, presentator ketiga ada Muawana, dan dilanjutkan dengan saya. Baik, terima kasih untuk moderator. Langsung saja. Di materi yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang arus biaya dalam perusahaan pabrikasi. Akuntansi biaya mencakup suatu sistem yang terkait dengan pencatatan dan pengukuran yang tepat atas unsur-unsur biaya sejak biaya tersebut timbul dan mengalir melalui proses produksi. Proses pabrikasi, susunan fisis pabrikasi, dan pengembalian keputusan yang dibutuhkan para manajer merupakan dasar guna menentukan bagaimana biaya akan diakumulasikan. Pada umumnya, perkiraan yang mencerminkan operasi pabrikasi adalah bahan, pembayaran gaji, pengendalian overhead pabrik, barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Akuntansi biaya menggunakan secara luas format perkiraan pengendali perkiraan pembantu karena biasanya dibutuhkan informasi yang terinci mengenai perkiraan buku besar. Sebagai contoh, ratusan jenis bahan yang berbeda-beda dimasukkan ke dalam satu perkiraan bahan pada buku besar. Perkiraan buku besar overhead pabrik mencakup pekerja tidak langsung, perlengkapan, sewa, asuransi, pajak, reparasi, dan biaya pabrikasi tidak langsung lainnya. Masing-masing perkiraan buku besar tersebut yaitu disebut dengan perkiraan pengendalian, controlling account atau control account, akan didukung oleh sejumlah perkiraan atau catatan tambahan. Baik, di materi selanjutnya, di sini ada pelaporan hasil operasi. Hasil operasi perusahaan pabrikasi dilaporkan dalam laporan keuangan yang konvensional. Laporan ini mengitisarkan arus biaya dan pendapatan serta memperlihatkan posisi keuangan pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya, di sini ada macam-macam pelaporan hasil operasi. Yang pertama yaitu ada perhitungan rugi laba. Dalam perhitungan laba rugi, harga pokok penjualan dinyatakan hanya satu angka. Walaupun prosedur ini merupakan hal yang lazim dalam laporan yang dipublikasikan untuk umum, namun untuk penggunaan internal diperlukan informasi tambahan. Karena itu sebabnya disusun suatu schedule pendukung untuk harga pokok penjualan seperti yang digambarkan di bawah ini untuk New Hope dengan bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, bagian bahan langsung terdiri dari persediaan awal bulan, pembelian, dan persediaan akhir bahan, disertai dengan penyesuaian untuk bahan tidak langsung yang ditambah ke overhead pabrik. Bagian ini mengidentifikasikan biaya bahan yang menjadi bagian dari barang jadi. Yang kedua, bagian pekerja langsung menunjukkan
biaya pekerja yang dapat secara langsung diidentifikasikan terhadap barang-barang yang diproduksi. Yang ketiga, overhead pabrik mencakup semua biaya tidak langsung yang terlibat dalam proses pabrikasi suatu barang. Yang keempat, biaya pabrikasi total yang dikeluarkan selama periode itu harus disesuaikan untuk persediaan barang dalam proses pada awal dan akhir periode itu. Yang kelima, harga pokok produksi selama periode itu harus disesuaikan untuk persediaan barang jadi pada awal dan akhir periode. Selanjutnya, yang kedua ada neraca. Neraca melengkapi perhitungan laba rugi, status, dan kemajuan suatu perusahaan tidak dapat digambarkan dengan cukup jelas jika hanya salah satu dari kedua laporan tersebut yang disajikan. Yang terakhir, yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas dibuat dengan menggunakan data yang diperoleh dari perhitungan laba rugi, neraca, dan catatan perusahaan lainnya. Bila mana perhitungan laba rugi dan neraca dilaporkan secara eksternal, maka prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum mengharuskan bahwa laporan tersebut harus disertai dengan laporan arus kas. Mungkin itu saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akan membacakan materi selanjutnya mengenai sistem biaya. Biaya yang dilokasikan ke unit-unit produksi dapat berupa biaya aktual atau biaya standar. Dalam sistem biaya aktual atau historis, biaya dicatat pada saat dikeluarkan, tetapi penyajian hasil operasi akan ditangguhkan sampai operasi pabrikasi pada periode akuntansi dibentuk, atau dalam perusahaan jasa sampai jasa diberikan. 4 kemungkinan sistem biaya dapat dibentuk adalah dengan mengakui bahwa biaya-biaya bisa diukir balik dalam jumlah yang aktual maupun standar, atau dalam bentuk kalkulasi biaya langsung, ataupun kalkulasi biaya absorpsi penuh. Dalam pernyataan bagaimana unsur-unsur biaya diukur, 2 kemungkinannya telah disebutkan, yaitu semua biaya mungkin diukur telah disebutkan, yaitu biaya mungkin diukur pada harga perolehannya. Oke, selanjutnya akumulasi biaya. 1. Kalkulus biaya pesanan. Menurut kalkulasi biaya pesanan, biaya-biaya diakumulasikan oleh barang pesanan atau barang spesifik pelanggan. Metode ini digunakan pada saat produk yang dihasilkan dalam sebuah departemen atau pusat biaya beraneka ragam, dan hal ini masyarakat kemungkinan mengidentifikasikan secara fisik barang yang diproduksi dan membebankan masing-masing barang dengan biaya bahan sendiri. Satu partai merupakan sejumlah produk yang dapat dengan mudah dan ekonomis diproduksi dan dihitung biaya secara terpisah. Contohnya, pada industri pembuatan sepatu, setiap kontrak pesanan dibagi ke dalam sejumlah partai yang terdiri dari sampai 100 sampai 250 pasang sepatu untuk satu ukuran dan satu jenis. Materi kedua, kalkulus biaya proses. Mengakumulasikan biaya-biaya dari proses produksi atau dari departemen. Metode biaya proses dapat diterapkan untuk industri seperti pabrik tepung, pabrik bir, pabrik kimia, dan pabrik tekstil dengan beberapa jenis produk yang jumlahnya besar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, yang ketiga ada aspek-aspek umum pada kalkulasi biaya pesanan dan kalkulasi biaya proses, yang dimana biaya-biaya harus diakumulasikan untuk keperluan pengendalian sesuai dengan unit-unit fisik di mana biaya produksi dinyatakan. Dalam kalkulasi biaya pesanan,
buku besar perkiraan barang dalam proses didukung oleh catatan tambahan mengenai biaya barang pesanan, dengan catatan terpisah yang menunjukkan biaya-biaya terinci dari masing-masing pesanan yang sedang diproses. Untuk itu, buku besar perkiraan barang dalam proses mungkin didukung oleh catatan tambahan mengenai biaya departemen. Kemudian yang keempat ada metode campuran, yang dimana pada beberapa perusahaan pabrikasi, unit yang berbeda memiliki biaya bahan langsung yang secara nyata berbeda. Tetapi semua unitnya melalui konversi yang sama dalam jumlah yang besar. Contohnya seperti kebutuhan pada metode kalkulasi biaya campuran yang diberikan oleh sistem fabrikasi fleksibel atau Flexible Manufacturing System atau FMS, yang dimana jumlah pabriknya itu pindah dari otomatis tetap ke FMS terus meningkat. FMS terdiri dari sekumpulan pergabungan dari proses produksi otomatis, pergerakan bahan otomatis, dan sistem pengendalian terkomputerisasi yang sangat fleksibel untuk menghasilkan berbagai jenis produksi secara efisien. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan. Berikutnya yaitu ada kalkulasi biaya Black Flush, merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mengakumulasikan biaya pabrik dalam sebuah pabrik atau sebagian dari pabrik di mana kecepatan prosesnya sangat cepat sekali. Metode ini dapat dilakukan karena melalui jurnal akuntansi biaya yang rutin yang dibutuhkan dalam catatan tambahan untuk akumulasi biaya pemesanan dan biaya proses, berarti sangat menghemat waktu pemesanan data. Inti dari kalkulasi biaya atau Black Flush adalah untuk mengurangi jumlah ayat akuntansi biaya yang harus diukur dan dicatat secara rutin dibandingkan dengan kalkulasi biaya pemesanan dan kalkulasi biaya pesanan dan kalkulasi biaya proses. Maka kalkulasi biaya tidak memiliki rincian penelusuran biaya barang dalam proses. Dengan kata lain, jumlah lebih sederhana. Dalam akuntansi biaya, pemesanan dan proses biaya penyelesaian suatu pekerjaan ditemukan dengan menetapkan besarnya unsur biaya bahan langsung, pekerja langsung, dan overhead untuk persediaan barang dagang dalam proses pada berbagai tahapan selama produksi. Kalkulus Black Flush menggunakan estimasi bahan dan komponen biaya konversi semua barang yang belum terselesaikan pada akhir periode, mencakup beberapa bahan baku yang belum diproses. Selanjutnya yaitu ada contoh akumulasi keuangan dasar. Dalam buku pengantar akuntansi keuangan, dua metode persediaan yang berbeda didemonstrasikan untuk digunakan oleh perusahaan non-pabrikasi. Contohnya yaitu periodik dan perpektual. Dalam metode persediaan perpektual perkiraan, persediaan barang dagang di debit untuk mencatat setiap pembelian barang dan kredit untuk mencatat biaya dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap kenaikan dan penurunan dalam perkiraan. Persediaan periodik tidak mengubah saldo awal perkiraan barang dagang selama periode akuntansi dan membuat suatu penyesuaian pada akhir periode untuk menghasilkan saldo akhir yang berkaitan dengan jumlah persediaan pisis. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil presentasi dari kami mengenai sistem biaya dan akumulasi biaya. Kami dari kelompok 8 mohon pamit undur diri, dan sebelumnya kami mohon maaf dikala ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.